Apa tujuan dari kuliah ini? Tujuan dari sesi pembahasan kali ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai pembersihan gedung, bekerja di industri pembersihan gedung, keterampilan dan kemahiran untuk bekerja di industri pembersihan gedung, dan merancang karir dengan bekerja di industri pembersihan gedung. Ringkasan 1. Mari kita mulai sesinya. Pekerjaan seperti apa yang Anda bayangkan ketika mendengar tentang pembersihan gedung? Mungkin banyak yang mengira pembersihan gedung sama dengan membersihkan rumah, tetapi tidak demikian. Pelayanan pembersihan gedung dilakukan pada fasilitas berskala besar seperti gedung perkantoran, fasilitas komersil, hotel, rumah sakit, dan sekolah. Sekarang, mari kita dengar pengalaman orang lain yang datang ke Jepang untuk bekerja di industri pembersihan gedung. Apa yang membuat Anda datang ke Jepang? 日本人の働き方を学びたいことと家族のためにお金を稼ぐことです。日本はちょっと安全な国だから日本に、入学したら自分も安全になるかなと思って入学しましたです。 Mengapa Anda memilih bekerja di bidang pembersihan gedung? 掃除のJALのが好きです。この会社は入りました。日本の、ビルクリニックのきれいな技術を持ってミャンマーの自分の国にもきれいにしたいかなとそういう気持ちです。 Ringkasan 2. Bekerja di industri pembersihan gedung. Industri memposisikan pembersihan gedung dalam kategori pemeliharaan gedung yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang fasilitas kebersihan, melainkan operasi mendasar yang sangat diperlukan untuk pemeliharaan standar sanitasi dan fasilitas itu sendiri. Misalnya, jika pembersihan gedung tidak dilakukan, bahkan jika gedung terlihat bagus, interior di dalamnya akan berantakan dan sulit membuat ruangan menjadi nyaman dan aman yang dapat digunakan oleh banyak orang. Itulah sebabnya pembersihan gedung menjadi bagian yang penting dalam pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas berskala besar. Mari kita lanjutkan dengan karakteristik industri pembersihan gedung. Industri pembersihan gedung lebih siap menerima tenaga kerja asing dibandingkan industri lain, karena perusahaan penerima terdaftar di prefektur sebagai kontraktor pembersih gedung. Industri ini menawarkan tunjangan karyawan yang besar. Secara umum, lingkungan kerjanya terdiri dari gedung-gedung ber-AC yang bersih, dengan banyak pekerjaan yang harus dilakukan di tempat-tempat di mana Anda akan bertemu banyak orang. Selain itu, disediakan seragam yang layak oleh perusahaan. Bagian ini menjelaskan operasional pembersihan gedung. Secara umum, pembersihan gedung terbagi menjadi dua kategori, yakni pembersihan harian dan pembersihan berkala. Pembersihan harian terdiri dari pembersihan kotoran biasa untuk menjaga dan meningkatkan estetika fasilitas dan sanitasi lingkungan, khususnya pembersihan lantai, toilet, pembersihan debu, dan pengumpulan sampah termasuk dalam kategori pembersihan harian. Merapikan tempat tidur di hotel juga termasuk ke dalam tugas harian. Sebaliknya, pembersihan berkala meliputi pembersihan area dari kotoran yang terkumpul dan sulit dibersihkan saat proses pembersihan harian, dengan tujuan untuk mengembalikan kebersihan bangunan. Secara khusus, proses ini terdiri dari pemeliharaan, pembersihan dinding bangunan, dan area umum, seperti tangga dan area tangga berjalan, serta pelapisan lantai. Beberapa kelompok kecil dibentuk untuk membersihkan setiap bangunan. Setiap kelompok memiliki pimpinan tim yang bertanggung jawab untuk mengarahkan pekerjaan sehari-hari dan memeriksa area yang dibersihkan. Untuk gedung yang lebih besar, ada beberapa kelompok yang bekerja dan satu orang ketua memimpin. Pada tahun pertama, tenaga kerja asing sering ditugaskan untuk membersihkan gedung yang sama,
sambil belajar berbagai keterampilan. Saat pengalaman bertambah, mereka akan diberikan berbagai tugas lainnya, seperti menggunakan penyedot debu, pemoles, dan mesin lainnya, termasuk melakukan pembersihan berkala. Ringkasan 3. Penguasaan keterampilan dan kemahiran dalam industri pembersihan gedung. Karakteristik orang yang cocok dengan pekerjaan pembersih gedung. Beberapa karakteristik yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ini antara lain: menikmati kegiatan pembersihan dan merapikan, dapat melakukan aktivitas fisik, tidak keberatan melakukan tugas yang berulang, mampu bekerja tepat waktu, dan pandai mengingat isi manual peralatan dan prosedur. Selain itu, karena minimnya kesempatan berinteraksi langsung dengan orang lain, pekerjaan ini tidak membutuhkan keterampilan khusus yang luar biasa. Namun demikian, dalam beberapa kesempatan, sesekali ada orang yang datang mengucapkan terima kasih atas layanan kebersihan, atau seseorang yang mungkin tersesat di dalam gedung dan menanyakan arah. Sehingga, kemampuan berkomunikasi sederhana juga diperlukan. Selain itu, karena pembersihan WC dan mengangkat barang yang berat juga menjadi bagian dari pekerjaan ini. Penting untuk sanggup melakukan pekerjaan tersebut. Mari kita simak seperti apa kegiatan pembersihan harian. Sebagai salah satu contoh, kami akan memperkenalkan pembersihan harian di sebuah hotel. Pertemuan pagi. Seluruh tim berkumpul bersama pada pukul 10 pagi untuk membahas kegiatan hari itu. Persiapan. Anggota staf mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk kegiatan pembersihan. Disinilah Anda akan memeriksa alat dan perlengkapan kerja. Pembersihan. Beberapa orang ditugaskan ke setiap kamar kosong dan masing-masing melakukan tugasnya. Dibutuhkan sekitar 2 jam untuk membersihkan satu kamar. Kebersihan dan estetika diperlukan di sini. Pembersihan berlanjut hingga sore dengan jeda waktu istirahat. Pada umumnya, jam kerja berlangsung sekitar 7,5 jam pada siang hari, yakni dari pukul 8 pagi hingga 6 sore. Pembersihan rutin dapat dilakukan di luar jam normal. Selain itu, ada banyak pula pekerjaan paruh waktu di malam dan pagi hari. Tugas utama dari pekerjaan ini biasanya ditentukan per hari, minggu, atau bulan. Pada banyak kasus, para staf bertemu di lokasi kerja. Kemudian jam kerja dan hari libur dapat bervariasi tergantung di lokasi Anda ditugaskan di hari itu. Selain itu, di pusat perbelanjaan dan fasilitas lainnya yang tetap buka sepanjang tahun. Hari libur dapat berubah tergantung jadwal giliran kerja. Sekarang, mari kita simak cerita para senior yang bekerja di industri pembersihan gedung. Jenis pekerjaan apa yang Anda lakukan saat ini? 一般の掃除します。トイレとかお風呂とか汚れたところがあったらこのところは掃除します。ゴミとか部屋の掃除とかお風呂掃除とか。Berikutnya, kita akan menyimak tentang penerimaan tenaga kerja asing di industri pembersihan gedung. Anda harus memiliki salah satu dari beberapa status kependudukan khusus untuk dapat bekerja di industri pembersihan gedung di Jepang. Status kependudukan tersebut adalah pemagang kerja teknis, pekerja berketerampilan khusus nomor 1, dan pelajar asing yang telah diizinkan untuk beraktivitas di luar status kependudukan yang dimiliki. Pertama, yang dibahas adalah pemagangan kerja teknis. Pemagangan kerja teknis adalah status kependudukan untuk bekerja sambil mempelajari keterampilan. Sebuah sistem di mana Anda akan bekerja di satu perusahaan sambil mempelajari keterampilan yang ada di perusahaan tersebut. Ini adalah salah satu kerjasama internasional yang dilakukan Jepang yang bertujuan agar Anda bisa menggunakan keterampilan tersebut sepulangnya ke negara asal. Pekerja berketerampilan khusus nomor 1 adalah status kependudukan baru yang dibuat pada April 2019. Industri tertentu mulai dari perawatan lansia sampai pembersihan gedung, dan setiap bidang memerlukan pengetahuan dan pengalaman. Deskripsi dari pekerjaannya adalah diharapkan untuk bisa langsung menjalankan pekerjaan dan mengaplikasikan keterampilan yang dimiliki.
Pelajar asing. Pada dasarnya, status kependudukan ini tidak diizinkan untuk bekerja. Namun jika mendaftarkan izin untuk beraktivitas di luar status kependudukan, maka diizinkan untuk melakukan kerja paruh waktu atau magang sebanyak 28 jam per minggu. Namun, perlu dipastikan bahwa jika melebihi batas 28 jam per minggu atau bagi penerima beasiswa, maka pelarangan untuk bekerja pun bisa berlaku. Masa kerja untuk pekerja berketerampilan khusus nomor 1 dan pemagangan kerja teknis di Jepang sama, yaitu 5 tahun. Mengganti status dari pemagangan kerja teknis setelah bekerja selama 3 tahun ke pekerja berketerampilan khusus nomor 1 memungkinkan. Namun jika berpindah dari pemagangan kerja teknis selama 5 tahun ke pekerja berketerampilan khusus nomor 1, maka dapat bekerja selama maksimal 10 tahun. Penerimaan tenaga kerja asing di industri pembersihan gedung bertambah dari tahun ke tahun, dan pengambil ujian keterampilan dasar pembersihan gedung untuk mendapat sertifikasi pembersihan gedung pada tahun 2020 adalah 2.407 orang. Selain itu, orang yang pindah dari pemagangan kerja teknis menjadi pekerja berketerampilan khusus nomor 1 atau mengambil ujian pekerja berketerampilan khusus nomor 1 dan memulai karir dari sana pun semakin bertambah. Untuk dapat mengikuti pelatihan keterampilan, dimulai dari mendaftar ke agen pengirim. Setelah itu, jadwal kedatangan Anda ke Jepang ditentukan setelah melewati pelatihan yang dilakukan oleh agen pengirim dan pemilihan dan tanda tangan kontrak yang dilakukan oleh perusahaan penerima atau lembaga pelatihan. Setelah Anda datang ke Jepang, kehidupan dan sisi pekerjaan Anda akan dibantu oleh Supervising Organization. Untuk dapat bekerja sebagai pekerja berketerampilan khusus, jika dapat lulus pelatihan pembersihan gedung nomor 2 atau 3 dengan baik, maka bisa mengubah status kependudukan menjadi pekerja berketerampilan khusus nomor 1 tanpa ujian. Selain orang yang memenuhi persyaratan tersebut, maka diharuskan mengikuti dan lulus ujian keterampilan dan ujian bahasa Jepang untuk mendapat status pekerja berketerampilan khusus nomor 1. Dengan memiliki status pekerja berketerampilan khusus nomor 1, dapat bekerja di Jepang selama paling lama 5 tahun. Tes evaluasi keterampilan manajemen pembersihan gedung terdiri dari 2 bagian, yakni tes tertulis dan tes praktik. Pada tes tertulis, pelamar harus memilih antara jawaban yang benar dan salah berdasarkan foto dan ilustrasi. Tes praktik menilai keterampilan kerja pelamar dalam hal pembersihan lantai, jendela, dan dudukan WC secara berkala. Mereka yang mendapat skor di atas poin standar dan menyelesaikan setiap tes dalam jangka waktu yang diberikan dapat lulus ujian. Untuk mempersiapkan ujian keterampilan khusus nomor 1 manajemen pembersihan gedung, materi persiapan ujian dapat dilihat secara daring dan video mengenai ujian praktik juga sudah dipublikasikan. Sebagian besar ujian dilakukan di Jepang, tetapi ada juga yang dilaksanakan di beberapa negara. Untuk kasus di dalam Jepang, kasus pekerja berketerampilan khusus nomor 1, selain bisa melanjutkan masa kerja di perusahaan yang sama sejak pemagangan kerja teknis, memungkinkan juga untuk mendaftar di agen perekrutan di Jepang dan melakukan pencarian kerja sendiri, membuka peluang untuk lebih memajukan karir. Topik berikutnya yakni kualifikasi pembersihan bangunan. Sistem orisinil untuk kualifikasi pembersihan gedung dibuat untuk para pekerja Jepang. Sistem kualifikasi yang sesuai telah disiapkan untuk para tenaga kerja selain orang Jepang. Saat ini, banyak orang yang mendapatkan sertifikasi pembersihan gedung kelas 2 selama masa kerja mereka dalam periode pemagangan kerja teknis, lalu pulang ke negara asal. Namun ke depannya, ada juga orang yang mengubah sertifikasinya menjadi pekerja berketerampilan khusus nomor 1 dan menetap di Jepang dan dipromosikan menjadi pemimpin tim. Sementara pelatihan di tempat kerja adalah cara dasar untuk mempelajari pekerjaan untuk mendapatkan kualifikasi yang lebih tinggi dari yang Anda miliki saat ini. Ada juga program pelatihan khusus yang disediakan oleh organisasi pengawas dan perusahaan tuan rumah, serta materi e-learning dan materi untuk sertifikasi disediakan oleh Pusat Penerimaan Tenaga Kerja Asing. Pastikan untuk memanfaatkan peluang ini untuk mengasah keterampilan Anda dan memperoleh kualifikasi yang lebih baik. Mari kita simak cerita dari penanggung jawab program pelatihan perusahaan yang menerima pekerja asing. Aspek apa yang menjadi fokus Anda dalam pelatihan? 働き方の考え方のすり合わせをしまして、仕事に遅刻をしてきてはいけないよとか、
あとはリーダーの指示に従ってくださいとか、もしくは自分の仕事が終わったとしても協調性を持って例えば終わってないチームがあればお手伝いに行ってくださいというような考え方のまずすり合わせをさせていただいた上で、それができてしまえば、スキルは徐々に身についていきますので、まずはその働くという上での、基本の約束事、これを確認させてもらうというところですね。Ringkasan 4. Perencanaan karir. Diharapkan lebih banyak lagi orang yang akan mengubah status kependudukan mereka dari pemagangan kerja teknis menjadi pekerja berketerampilan khusus di masa mendatang. Sehingga akan ada peningkatan jumlah pekerja asing yang bekerja pada tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, mari kita berbicara dengan seorang pekerja yang sudah datang lebih dahulu dan sekarang menjadi seorang pimpinan tim. Apa hal sulit dari menjadi seorang pemimpin tim? 今私のカンパニーは、日本人だけじゃなくミャンマー人だけじゃなくいろいろな国籍がいっぱいつながっているので、ちょっと大変なことが文化が全員が違うなのでちょっとそういうことが少し大変でございます。あとは日本で働きているので日本のルールとかとあと日本の文化とかをちょっとつなげてくれるのがちょっと難しいことでございますね。はい。Bagaimana motivasi terhadap pekerjaan pembersihan gedung? きれいにすればみんなが幸せになるのが楽しかったので、私だけじゃなくて今の働きているチームとかにも幸せに心を幸せにしてからお客さんを幸せにするのがやりがいの一番目的でございます。Hal apa yang diperhatikan dalam melakukan pekerjaan? 今日がこの部屋を、何本で清掃しますとかで明日だからもうちょっと頑張って清掃するとかあとはそれしたらもっときれいになるかとかも考えて成長してます。Selain itu, sebagian besar pemagang yang pulang ke negara asalnya mengatakan bahwa pengalaman yang didapat di Jepang berguna sepulangnya mereka dari Jepang. Lalu, hal apa saja yang dirasakan bermanfaat bukan hanya keterampilan teknis saja, namun ada juga hal-hal seperti pengalaman hidup di Jepang, mendapatkan kemampuan bahasa Jepang, disiplin di tempat kerja, kesadaran terhadap pekerjaan, uang tabungan, hubungan dengan orang Jepang, dan langkah-langkah menjaga keamanan tempat kerja. Keterampilan khusus yang dapat Anda peroleh meliputi keterampilan membersihkan bangunan, menyortir, merapikan, manajemen waktu, melakukan pengesahan, mengerjakan laporan, dan keterampilan bahasa Jepang terkait bisnis. Menurut survei pada tahun 2020, 33% pemagang yang telah pulang menyatakan bahwa mereka sudah bekerja di perusahaan atau telah diterima di tempat kerja. Selain itu, 19% pemagang yang telah pulang telah memulai bisnis sendiri. Mari simak cerita dari penanggung jawab pelatihan tenaga kerja asing. Bagaimana bentuk pelatihan yang dilakukan? 会社っていうのは、働く人全体がレベルアップすることによって、会社もレベルアップするし、それが、自分の例えば収入だったりとかキャリアアップにつながるので、新しく入ってきた人とか今いる人たちに自分が持っているスキルとか、経験をしっかり伝えてもらって、自分の味方とか自分の部下とかでそういう人を作っていってもらえると、あなたにはもうより上の仕事を任せることができるし、それが会社からの信頼につながってキャリアアップにつながっていくんだよっていう話は結構細かくはしているつもりです。段階を分けて言ってるという形ですかね。はい。Bagaimana Anda ingin tenaga kerja asing berkembang di masa depan? じゃあ次に入ってきた人たちを育成してもらったりとか、人の管理をするっていうところまではまだまだそのステップアップできてる人が少ないので、みんながやっぱそういう能力を身につけていただいて、自分だけの生産性じゃなくてチームを巻き込んだ生産性で、より幅広く、より大きな仕事をできるようになってほしいなっていうのは、望んでいるところですね。Apa pengaruh tenaga kerja asing terhadap perusahaan?
日本人の従業員の結束力が強くなったと思ってます。言葉の問題がありますので、みんなが、いかにあの人に伝わるかとか、どう言えば伝わるかなっていうことを工夫してくれるようになったんですね。でそれによって話し合いが生まれたりとか、逆にこういうこと困ってるねっていうことでみんなでじゃあこうしていこうとかっていう改善点をなんていうんですかね、自分たちで自主的に考えてくれるようになったということですね。Sekarang, mari kita dengar dari seorang pekerja yang sudah berpengalaman di industri pembersihan gedung di Jepang. Sekarang, setelah Anda kembali ke negara Anda, apa yang ingin Anda lakukan untuk mengembangkan karir Anda? Sau 3 năm về Việt Nam thì em có dự định là vào công ty Sakura tại Việt Nam làm việc, học hỏi thêm kinh nghiệm. Sau đó em muốn quay trở lại Nhật để học hỏi thêm kinh nghiệm cho mình. Sau này kết thúc và về nước thì em muốn làm việc tại công ty Sakura. Apa yang Anda sukai dari Jepang? Em học được là cách dọn dẹp và các bước dọn dẹp, rồi là nói chung là về vấn đề vệ sinh tòa nhà thì em đã học được rất là nhiều. Apa impian Anda di masa depan? Bây giờ em muốn trở thành quản lý nhỏ của một bộ phận nào đấy, bộ phận dọn dẹp nào đấy ở Việt Nam. Ketika Anda menjadi pengawas, apa yang ingin diajarkan kepada karyawan Anda? Đối với những người mà không biết về công việc này thì em sẽ hướng dẫn từ từ đến những cái máy móc, rồi là những cái công việc cần chuyên môn cao hơn. Terakhir, mari kita simak beberapa saran bagi mereka yang ingin bekerja di industri pembersihan gedung di Jepang. 機械のメンテナンスだったりとか製造業だったりすると、そういう基礎知識がないと日本に来て非常に苦労されると思うんですけど、ビルクリーニングって生活でやっていることの延長線上、多分そういう障壁とかハードルが低いっていうのはある種いいところだと思ってるんですね。だからこそ多種多様な人材が流入してきていただきやすい。ただ意識としては、じゃああなたの家の掃除と一緒でいいんですか、それは違いますよねってことだと思うんですよね。こういう施設にしてもお客さんはお金を払ってこの空間で物事を楽しむとか、こういう体験を買いに来てますから、その体験の基礎を作るというのがこの、快適な環境を作って提供するというのはこのビルクリーニングの意義だと思ってますので、そういう意識だけはしっかり持ってきてくださいねっていうのは伝えたいところではありますけどね。この仕事は入るときはいつもきれいなことは守るですね。次は将来環境の設計を守るね。一番のは新しいのチャレンジは挑戦します。きれいと健康がつながっている方法なので、世界がきれいになればみんなが健康的に生きてられるので、興味があればビルクリーニングに行くところにやってほしいです。はい。Industri pembersihan gedung masih terdengar asing di negara selain Jepang, tetapi diperkirakan akan mulai meningkat di masa depan melalui perluasan fasilitas komersial Jepang di luar negeri baru-baru ini. Pekerjaan pembersihan gedung yang membersihkan suatu tempat dari segi kebersihan dan estetika memainkan peran penting dalam pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas besar, membutuhkan teknologi yang lebih tinggi dari yang Anda bayangkan. Sebagai ahli dalam membersihkan gedung, keterampilan dan pengalaman yang didapat di Jepang akan sangat berharga dan akan membantu Anda dalam mengembangkan karir Anda.